Hai teman-teman, saya Jessica Elizabeth Napitupulu dengan NIM 091. Dalam video kali ini akan menjelaskan pengertian, dampak, sumber, serta pengelolaan bioakumulasi logam berat yang ada pada tubuh ikan. Sebelum masuk bioakumulasi, kita harus mengetahui apa itu ekotoksikologi. Jadi, ekotoksikologi ini adalah ilmu yang mempelajari masuknya bahan asing, senyawa kimia yang bersifat toksik yang masuk pada ekosistem akuatik. Bidang ekotoksikologi mencakup analisis dampak berbagai polutan seperti logam berat, pestisida, dan limbah industri terhadap kehidupan air, termasuk proses bioakumulasi dan biomagnifikasi yang akan mempengaruhi rantai makanan. Selanjutnya, logam berat di perairan adalah unsur-unsur logam dengan berat molekul tinggi yang berukuran lebih besar atau sama dengan 5 mg yang dapat mencemari lingkungan air baik dalam konsentrasi rendah maupun tinggi. Beberapa contoh logam berat yang sering ditemukan di perairan termasuk merkuri atau Hg, timbal atau Pb, kadmium atau Cd, kromium atau Cr, tembaga atau Cu, dan seng Zn. Logam-logam ini dapat masuk ke perairan melalui berbagai sumber seperti limbah industri, pertambangan, pertanian, dan pembuangan sampah. Berikutnya sumber logam berat. Yang pertama, logam berat AS berasal dari semikonduktor, pengawet kayu, pertambangan dan peleburan, pembangkit listrik, batu bara, herbisida, dan dari gunung berapi. Berikutnya logam Cr berasal dari elektroplating, pigmen industri, lumpur, bahan mentah karet, keramik, dan tenet leather. Berikutnya logam berat timbal atau Pb berasal dari penambangan dan peleburan biji logam, pembakaran bensin bertimbal, limbah kota, dan limbah industri. Berikutnya logam berat kadmium atau Cd berasal dari peleburan dan pemurnian pembakaran bahan bakar fosil. Berikutnya merkuri atau Hg berasal dari letusan gunung berapi, kebakaran hutan, emisi dari industri, dan produksi soda kaustik. Berikutnya bioakumulasi. Jadi bioakumulasi pada tubuh ikan adalah proses penumpukan zat-zat tertentu seperti senyawa kimia atau bahan asing, khususnya kontaminan seperti logam berat atau senyawa organik persisten dalam jaringan tubuh ikan seiring dengan perkembangan waktu. Proses ini terjadi ketika laju penyerapan zat tersebut melebihi batas kemampuan ikan untuk mengeluarkan dari tubuh atau ekskresi. Bioakumulasi pada tubuh ikan melibatkan penyerapan zat-zat dari lingkungan perairan melalui berbagai jalur termasuk insang, kulit, dan konsumsi makanan yang terkontaminasi. Zat-zat ini kemudian terakumulasi dalam berbagai jaringan dan organ ikan, seperti otot, hati, dan lemak. Proses ini dapat mengakibatkan konsentrasi zat yang jauh lebih tinggi dalam tubuh ikan dibandingkan konsentrasi di lingkungan air dan sekitarnya. Logam berat dapat terakumulasi ke dalam ikan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yaitu jika ikan mengkonsumsi air dan makanan yang terkontaminasi melalui sistem pencernaan disebut sebagai paparan langsung. Tetapi jika melalui membran permeabel seperti kulit dan insang disebut secara tidak langsung. Tingkat konsentrasi logam berat pada ikan menunjukkan status pencemaran logam berat pada lingkungan tersebut. Akumulasi logam berat dalam organ-organisme akuatik terkadang dapat melebihi kandungan logam berat pada lingkungan hidupnya. Efek toksik dari logam berat ini biasanya terjadi ketika konsentrasi penyerapan logam berat melebihi mekanisme metabolisme, penyimpanan, dan detoksifikasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bioakumulasi pada tubuh ikan. Pertama, terdapat jenis logam berat yang memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Kedua, konsentrasi logam berat yang ada di lingkungan. Keempat, yaitu waktu paparan yang disebabkan logam berat. Berikutnya adalah spesies ikan yang terakumulasi logam berat. Berikutnya ukuran dan usia ikan dalam beradaptasi terhadap logam berat. Dan terakhir adalah kondisi lingkungan ekosistem perairan meliputi pH, suhu, dan salinitas. Berikutnya adalah organ target dari bioakumulasi pada tubuh ikan. Yang pertama yaitu organ insang yang sering menjadi tempat akumulasi awal dari logam berat. Yang kedua organ hati yang menjadi detoksifikasi utama. Berikutnya beralih kepada organ ginjal yang terlibat dalam ekskresi logam. Dan yang terakhir adalah organ otot yang penting dalam konteks konsumsi manusia.
Bioakumulasi menyebabkan dampak negatif pada tubuh ikan. Dampak yang disebabkan yaitu gangguan pertumbuhan, penurunan reproduksi, perubahan perilaku, dan kerusakan organ, misal pada organ hati ataupun insang, dan dampak yang lebih parah yaitu kematian massal akibat bioakumulasi. Adapun proses akumulasi logam berat pada tubuh ikan yaitu pertama, paparan di mana ikan terpapar zat pencemar dari air, makanan, atau sedimen. Kedua, penyerapan di mana zat-zat ini diserap melalui organ insang, kulit, ataupun sistem pencernaan. Berikutnya masuk ke distribusi, di mana zat yang terserap didistribusikan ke seluruh tubuh ikan melalui aliran darah. Berikutnya penyimpanan, yaitu kontaminan disimpan dalam jaringan seperti lemak, hati, ginjal, dan otot. Berikutnya yaitu proses akumulasi, di mana zat-zat ini menumpuk karena laju penyerapan melebihi laju ekskresi. Berikutnya biomagnifikasi. Biomagnifikasi ini yaitu konsentrasi zat meningkat pada tingkat trompik yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Dalam proses akumulasi logam berat, pengaruh bahan toksik dalam suatu organisme akan terlihat dalam waktu pemaparan yang berbeda. Logam berat masuk ke dalam organisme dengan berbagai cara, yaitu masuk melalui saluran pernapasan atau insang, saluran pencernaan usus, hati atau ginjal, melalui rantai makanan, dan melalui penetrasi kulit. Logam berat di air menimbulkan terjadinya proses akumulasi di tubuh organisme, seperti terjadinya akumulasi pada daging ikan. Akumulasi biologis dapat terjadi melalui absorpsi langsung terhadap logam berat yang ada di dalam air. Akumulasi juga terjadi karena kecenderungan logam berat untuk membentuk senyawa kompleks dengan zat-zat organik yang ada di dalam tubuh organisme. Akumulasi logam berat pada tubuh ikan tertentu dimungkinkan dengan keberadaan gugus metalothionin. Logam berat tersebut masuk ke dalam sel dan ikut didistribusikan oleh darah ke seluruh jaringan tubuh sehingga dapat terakumulasi pada organ tubuh. Sirkulasi darah menyebabkan logam berat terakumulasi di dalam dinding, pembuluh darah, dan jaringan ikat yang terdapat di sekitar otot ikan. Dalam ilmu ekotoksikologi, ilmu ini mempelajari pengelolaan logam berat untuk meminimalisir dampak yang disebabkan oleh logam berat yang ada di perairan seperti biokonsentrasi, biomagnifikasi, dan bioakumulasi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola logam berat yaitu pemantauan rutin perairan, yaitu kualitas air, berikutnya regulasi pembuangan limbah industri dan remediasi lingkungan yang tercemar, dan terakhir yaitu mengetahui pedoman konsumsi ikan yang aman. Sekian video penjelasan saya mengenai bioakumulasi pada tubuh ikan. Terima kasih.